Ya, untuk RPP ya, ini jenengan menggunakan format yang lama ya, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi untuk yang itu format yang terbaru itu yang bisa 1 lembar. Tapi itu ya tidak pasan bimbingannya. 1 lembar kan hanya RPP, terus ini tidak ada atau langsung tujuan pembelajaran ini, terus langsung KBM, langkah-langkah dia langsung di penilaiannya, langsung penilaian teknik penilaiannya, terus tanda tangan, terus baru naik lampiran mau dilampirkan ya. Jadi ini naik RPP 1 lembar kan yang pokok itu hanya tujuan, langkah-langkah pembelajaran, penilaian. Apa seperti pembelajaran besar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu anak memimpin berdoa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bismillah sudah memimpin berdoa teman-temannya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Oka dan Nadia. Oka dan Ujian. Oke. Nanti Pak Yo pandugi karena ini cuma ada kampanye. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini siap untuk kita mulai. Nah, anak-anak hafal tidak lagu Cicak-Cicak di Dinding? Hafal. Ya, baik. Kalau anak-anak sudah hafal, kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Baik, dari lagu Cicak-Cicak di Dinding ini kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk lagu Cicak-Cicak di Dinding. Jadi cicak itu kalian bisa lihat di mana? Di dinding. Ya, pastinya di dinding ya. Nah, kemudian makanan dari cicak itu apa? Laron bisa. Kemudian nyamuk. Nah, jadi kalau hewan yang memakan hewan itu biasanya dinamakan dengan apa? Hewan karnivora. Betul sekali. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak bisa mencermati teks bacaan non-fiksi ekosistem. Ya, setelah nanti kalian mencermati bacaan itu, kalian dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Ya. Kemudian dengan mencermati teks bacaan non-fiksi ekosistem, kalian dapat menemukan informasi penting dalam bacaan secara tepat. Ya. Nah, itu juga mencermati teks bacaan bacaan non-fiksi yang berjudul jenis makanan hewan, kalian dapat terampil membuat pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Kemudian melalui diskusi kelompok, kalian nanti dapat mengidentifikasi jenis makanan hewan dengan benar. Ya. Kemudian melalui penggunaan media gambar, nanti Pak sudah sediakan ya, kalian dapat membedakan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi kelompok, kalian dapat membuat mind mapping ya, tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya dengan benar. Nah, jadi dengan tujuan ini kita belajar bersama tentang ekosistem.
anak. Nah di sini siapa yang bisa mendiskusikan tentang dua gambar ini? Ini gambar yang menunjukkan apa? Anak? Apa? Gambarnya dulu. Apa? Ekosistem. Betul sekali ya. Ekosistem yang ada pada gambar. Yang satu bagaimana anak? Yang nomor satu gambarnya bagaimana? Apakah ada unsur yang lengkap di situ? Tidak. Yang nomor dua? Ya, lengkap. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ya. Ekosistem itu nanti ada dua unsur yang harus kalian pahami. Ya. Kita masuk pada bacaan di halaman. Silakan buka buku pakai tenang. Di halaman 3 bisa dibuka ya. Ini Pak Ros juga sudah tampilkan di sini. Jadi pengertian ekosistem itu sendiri adalah bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan ya, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ya. Kemudian ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Anak-anak kita bisa baca dulu untuk lebih mengerti tentang ekosistem. Silakan salah satu anak bisa membaca pada paragraf pertama. Siapa? Yuda, biasa bisa baca pada paragraf pertama. Ekosistem semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tidak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Baik. Jadi pada gambar yang sudah Pak tampilkan pada slide pertama tadi sudah menggambarkan pada paragraf pertama yang sudah kita baca, yaitu meliputi benda hidup dan tak hidup. Tapi kalian bisa lihat pada gambar yang kedua tadi unsur hidup dan tak hidup saling bergantung. Ya. Hewan memerlukan unsur abiotik. Tumbuhan juga memerlukan unsur abiotik. Ya. Tumbuhan agar bisa hidup juga memerlukan unsur abiotik seperti cahaya, kemudian apalagi? Ya, sinar matahari, air, udara, dan tanah. Betul sekali. Ya. Kemudian paragraf yang kedua bisa dibaca, Dev. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Ya, boleh ya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara. Ini unsur apa kalau cahaya matahari? Unsur apa? Abiotik. Ya, yang mempengaruhi apa kalau cahaya? Ya. Mempengaruhi udara, air, dan tanah agar mencapai suhu tertentu, kemudian bisa dimanfaatkan untuk makhluk hidup bisa berkembang atau tumbuh. Ya. Kemudian paragraf ketiga. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Ya, tadi sudah Pak Rio singgung juga pada pengertian ekosistem di awal, yaitu ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, nanti kita juga bisa bersama-sama mempelajari apa itu yang menyusun ekosistem individu, populasi, dan komunitas. Kita lanjutkan.
kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi daerah tertentu. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Baik, ya, bisa dipahami juga anak individu itu makhluk tunggal seperti seekor kambing, seekor burung. Kemudian kalau hewan ya sebuah pohon cemara. Kemudian tempat individu tinggal disebut habitat. Kemudian populasi adalah kumpulan individu jenis. Ya, kalau ikan, ikan semua. Ya, kalau kambing, ya kambing semua. Kemudian menempati suatu daerah tertentu. Ya, contoh di sebuah kolam terdapat populasi ikan, ya, populasi tumbuhan teratai dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Jadi komunitas itu sudah terdiri dari berbagai hewan ataupun tumbuhan. Seperti ada contohnya pada komunitas padang rumput dan komunitas sungai. Kalau komunitas padang rumput itu hewannya sudah bermacam-macam, tumbuhannya juga sudah bermacam-macam. Nah, di sini kalian sudah mengenal apa itu pemetaan dari ekosistem, kemudian apa yang menyusun ekosistem, kemudian unsur apa yang sudah yang ada pada ekosistem itu sendiri. Jadi, apakah kalian masih ingat cara menentukan pikiran utama atau kalimat utama pada sebuah paragraf? Anak-anak masih ingat? Bagaimana cara menentukan? Pastinya diapakan dulu kalau mau menentukan sebuah kalimat utama atau informasi penting? Dibaca, ya, dibaca dengan teliti, ya. Biar bisa saja membacanya dengan satu kali membaca ataupun bisa diulang membacanya, ya. Kemudian tentukan kalimat umum pada suatu bacaan yang ada pada suatu paragraf. Contohnya pada paragraf pertama, itu kalimat utamanya ada di mana, anak? Atau pokok pikiran ada di mana, anak? Ada di mana? Kalimat itu berapa? Kalimat pertama. Dilihat itu ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian disambung lagi pada kalimat kedua menjelaskan kalimat yang pertama pasti ya. Lingkungan adalah, nah itu namanya koheren, ya, saling keterkaitan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Ya. Kemudian kalimat keduanya itu merupakan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Ya. Nah, ini Pak kan membagikan LKPD untuk semua kelompok. Ya. Nanti anak-anak menganalisis, ya, pikiran utama dan informasi penting apa yang ada pada semua paragraf di sini. Ya. Anak juga bisa membaca di buku paket masing-masing. Ya, nanti tulis namanya nanti. Silahkan dibagi tugasnya. Yang mengerjakan paragraf 1 siapa, paragraf kedua siapa, dan paragraf ketiga siapa. Ya. Ayo berdiskusi untuk menentukan tugasnya. Kalau dikerjakan dulu ya. Silakan ditentukan mana kalimat utama atau pikiran utama yang di paragraf 1, 2, 3.
Yang lain sambil menentukan ya. Kalau nanti sudah bergiliran untuk menulis, tinggal nulis. Jangan menunggu baru mikir. Bahas bersama ya. Untuk paragraf kedua, siapa kelompoknya sudah menuliskan paragraf kedua? Berapa berapa? Oh ya. Coba kelompoknya juga paragraf kedua apa? Apa? Dibaca saja. Ayo yang bertugas untuk menentukan pokok pikirannya apa? Dibaca saja. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Berarti kalimat keberapa? Kalimat ke 1 ya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Kemudian informasi pentingnya apa yang ada di paragraf kedua? Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Apa yang jelas? Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Kemudian selain cahaya matahari ada apa itu unsur abiotiknya? Air dan tanah ya. Jadi informasi penting yang ada pada paragraf yang kedua yaitu cahaya matahari apa? Dapat membantu pertumbuhan makhluk hidup. Ya, kemudian air dan tanah juga bagian penting pada sebuah lingkungan. Gak apa-apa dibaca, ditentukan. Kalau pasti sudah tahu. Ya. Apa? Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Apa? Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ya. Untuk paragraf yang ketiga itu sama, berada pada awal kalimat atau kalimat pertama. Ya. Jadi informasi pentingnya apa yang didapat pada paragraf ketiga? Ya, bagian hidup dan tak hidup saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Nah, kemudian kelompoknya Bisma, silakan di paragraf yang keempat terakhir. Siapa yang bertugas di paragraf yang keempat? Makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Ya, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Itu ya. Kemudian informasi pentingnya apa anak? Adalah individu, populasi dan komunitas. Terus sekali ya. Itu caranya menentukan sebuah pokok pikiran dan informasi penting yang ada pada sebuah bacaan. Ya. Nah, pada ekosistem ini juga terdapat berbagai jenis hewan. Tadi di awal kita sudah menyanyikan cicak-cicak di dinding ya. Jadi pada sebuah ekosistem itu pada paragraf ketiga sudah dijelaskan
Ya, bagian hidup dan tak hidup itu saling berkaitan atau saling bergantung. Ya. Ini bisa pada hal mencari makanan, kemudian juga bisa mencari kehidupan. Ya. Di sini anak-anak kita lanjutkan. Sudah. Kemudian tadi apa unsur yang apa yang terdapat pada ekosistem tadi? Unsur apa saja? Abiotik dan kemudian yang menempati ekosistem itu sendiri ada apa saja tadi? Individu, ya, tadi individu ya anak ya, seekor. Kalau gambarkan individu itu seekor ikan. Kemudian populasi. Ada gambarannya. Lihat pada gambar, ya, individu dan populasi sudah berbeda. Ya. Kemudian komunitas. Nah, ini komunitas komunitas sungai kalau ini ya. Ada tumbuhan, teratai, kemudian di situ juga pasti banyak jenis-jenis ikan yang terdapat pada suatu komunitas. Tuh, kalian bisa bedakan individu, populasi dan komunitas. Ini gambarnya. Kalau diganti pada ekosistem darat, beda lagi nanti. Ini individu seekor kambing, ya. Kemudian populasinya satu kandang kambing, ya. Kemudian komunitasnya bisa komunitas pada rumput, ada kambing, ada kerbau, kemudian ada kancil dan yang lainnya lagi. Ya. Komunitas itu ada berbagai macam hewan, ya. Pasti juga memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Ya. Coba dibaca jendela pada paragraf yang pertama, dibaca di situ. Kelihatan tak? Hewan dikelompokkan menjadi dua, yang bersumber dari apa anak? Tumbuhan dan hewan. Hewan yang makan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya makan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah atau biji. Namun ada beberapa jenis hewan yang makan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Jadi kebanyakan hewan ya itu memakan tumbuhan, sumbernya dari tumbuhan. Ya, kemudian paragraf yang kedua, Akram coba dibaca halaman 5 buku paketnya, paragraf yang kedua. Beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu yang menyukai batang tanaman padi dan jagung, sedangkan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merupakan petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Nah, baik, di sini masih menjelaskan bahwa hewan pemakan apa? Tumbuhan. Ya. Jadi banyak hewan yang makan tumbuhan bagian apa? Daun, ya. Nah, tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan yaitu daun. Tapi juga ada hewan pemakan apa? Yang menyukai apa? Batang. Nah, seperti hewan apa? Kalau batang tadi seperti hewan apa? Sapi bisa. Kemudian apa lagi? Panda. Kalau panda itu makanannya apa?
Pohon bambu, betul sekali. Nah, kemudian ada juga sumber makanan dari buah-buahan juga. Itu juga bersumber dari tumbuhan. Ya. Kemudian paragraf yang terakhir, Adnan dibaca halaman 5. Yang keras? Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagian kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, pada paragraf yang terakhir ini menjelaskan hewan pemakan apa? Pemakan hewan. Contohnya tadi apa? Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Contohnya hewan seperti katak atau cicak bisa memangsa hewan serangga, belalang atau yang lainnya. Kemudian untuk hewan yang agak besar lagi bisa dicontohkan kambing bisa menjadi makanan hewan pemakan daging, yaitu bisa harimau, singa, dan yang lainnya. Nah, jadi pada paragraf yang ini kalian tadi dituntut untuk bisa membuat sebuah pertanyaan. Ya. Kata tanya itu ada berapa anak? Ada 6. Betul sekali. Apa saja? Apa, bagaimana, di mana, mengapa, apa, Terus siapa? Ya. Coba anak-anak ya bisa membuat kalimat. Ya. Kalimat tanya pastinya. Coba membuat kalimat tanya, bebas menggunakan kata tanya apapun, tapi isinya tentang bacaan ini. Ya. Isinya tentang bacaan ini. Jadi kalian membuat kata tanya sendiri atau pertanyaan sendiri, nanti jawab sendiri. Ya. 2 saja, Pak. Itu nanti waktu 5 menit. 2 saja. Mau menggunakan kata tanya bagaimana boleh, menggunakan kata tanya apa boleh, menggunakan kata tanya apa, kapan, siapa boleh. Ya, boleh. Itu bisa termasuk sebuah pertanyaan yang sesuai dengan bacaan tadi. Apa tadi? Apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan? Apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makan oleh hewan? Ya. Tadi apa? Yang sering dijadikan makan? Daun dan batang. Daun dan batang. Sesuai dengan paragraf berapa tadi? Paragraf berapa? 2. Kedua. Betul sekali. Nah, siapa lagi yang mau? Coba. Terus membuat pertanyaan dibaca. Apa? Apa hewan yang menyukai batang tumbuhan? Ya. Apa hewan yang menyukai batang tumbuhan? Apa? Akrab? Jawabannya? Sapi merupakan salah satu Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. ya.
Sapi adalah salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi atau jagung. Ya. Itu sesuai dengan paragraf berapa, Akram? Kedua. Betul sekali, paragraf 2. Coba Ayla, sudah selesai belum? Ya, dibacakan sudah membuat pertanyaan seperti apa? Apa makanan hewan yang dikelompokkan menjadi 2? Apa? Apa makanan hewan yang dikelompokkan menjadi 2? Kurang tepat. Apa makanan hewan yang ya, harusnya bagaimana itu pertanyaannya? Kalau mau jawabannya seperti itu, pertanyaannya harus bagaimana? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapakah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Gitu ya, seperti itu. Coba yang satunya dibacakan. Mengapa biji padi sering menjadi incaran buah pipit? Apa? Kenapa? Hewan pipit. Kenapa? Jawabannya ada tidak burung pipit di situ? Ya. Itu sesuai dengan paragraf berapa? Coba Pak Leo lihat, mengapa biji padi sering? Mengapa itu? Mengapa? Kamu harus jelaskan kalau pertanyaan seperti itu ya. Harus dijelaskan mengapa biji padi itu disukai oleh burung pipit dan kenari. Apa bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan? Apa? Daun dan batang. Baik. Nomor 2. Apa hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung? Hewannya apa? Sapi. Oke. Coba punya Bisma. Ya. Apa makanan bagi burung elang? Apa tadi? Kelinci dan ular. Nah, itu anak-anak ya, kalian bisa nanti mengembangkan lagi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tentunya dengan kalimat-kalimat tanya yang sudah kalian ketahui. Ya. Kalian ternyata sudah bisa berlatih membuat 2 pertanyaan dengan kata tanya bebas. Ya. Pastinya kalian juga harus memperhatikan konteks yang kalian buat itu apa, tentang bacaan apa, ya. Harus sesuai, jawabannya juga harus sesuai yang ada pada bacaan yang kalian baca. Paham anak? Oke, paham. Ini jenis makanan hewan itu ada berapa aja anak? Jenisnya? 2. Ada 2. Sumbernya dari apa saja? Tumbuhan dan ya. Kalau hewan memakan tumbuhan itu namanya apa? Apa? Herbivora. Kemudian hewan memakan daging itu apa anak? Karnivora. Ya. Setelah itu ada hewan memakan daging dan tumbuhan apa namanya? Omnivora. Betul sekali anak. Ya. Kita coba lihat contoh yang ada pada ya. Herbivora adalah jenis hewan yang makan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti daun, kayu, biji, buah, bunga dan sebagainya. Tadi sesuai bacaan yang kalian baca ada jenis makanan pada hewan. Ya, jenis makanan pada hewan itu ada yang berasal dari tumbuhan. Nah, kalau dilihat pada contohnya, ya, hewannya ini yang merupakan hewan pemakan tumbuhan atau bisa disebut dengan herbivora. Ya. Kemudian, nah ini karnivora adalah jenis hewan yang makan makanan yang berasal dari tubuh hewan, ya,
contohnya gambarnya seperti ini anak. Jadi ini contoh hewan yang memakan hewan. Ya. Pastinya bisa dilihat pada gambar yang ada pada di depan. Hewan omnivora, jenis hewan yang memakan makanan tumbuhan dan daging hewan lainnya. Ya, tikus bisa, ayam bisa, babi bisa ya. Ini hewan memakan segalanya. Tumbuhan juga bisa dimakan, kemudian daging juga bisa dimakan. Ya. Jadi di sini anak-anak nanti Pak Rio bisa bagikan gambarnya ini. Ya. Nanti anak-anak bisa gunting. Ya. Tapi ini Pak Rio bagikan satu kelompok satu. Jadi dikelompokkan. Mana yang termasuk hewan pemakan daging, mana yang termasuk hewan pemakan tumbuhan, dan mana hewan yang termasuk pemakan tumbuhan dan daging. Keterangan hewan pemakan hewan herbivora. Buktinya di depan. Ya, siap. Ini meskipun badannya besar, tapi dia memakan tapir. Lalu dia makan daging dan tumbuhan. Nanti saja tunjukkan teman-temannya, buka Singa, anjing, sama lembu. itu hewan apa? Oke, duduk. Punya tulisan sudah belum? Betul ya, tadi hewan karnivora apa? Singa, anjing dan harimau. Ya betul, kelompoknya Akram betul. Dan karnivora. Yang selanjutnya apa? Omnivora. Apa saja yang di? Ayam, babi, tikus. Ya, hewan omnivora meliputi apa saja tadi? Ayam, babi, dan tikus. Ayam, babi dan Tikus. betul sekali ya. Herbivora. Hewan pemakan apa? Meliputi Herbivora adalah hewan pemakan ya betul. Hewan kelinci, kambing, dan sapi. kelinci, kambing dan sapi itu merupakan hewan pemakan tumbuhan anak-anak. Ya. Biotik dan abiotik. Biotik meliputi apa saja anak? Biotik merupakan benda hidup meliputi
Hewan? Tumbuhan. Ya. Kemudian unsur abiotik benda yang tak hidup meliputi apa? Kemudian ekosistem itu ada yang menempati ekosistem itu ada berapa tadi ya? Yang menempati sebuah ekosistem ada apa? Individu, kemudian populasi dan komunitas. Baik, itu ya. Setelah itu hewan-hewan itu juga memerlukan makanan. Nah, kemudian makanan itu dibagi menjadi berapa jenis tadi? Dua. Jenis makanannya berasal dari mana? Tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian penggolongannya ada berapa? 3. Apa saja? Apa saja anak? Herbivora, omnivora, karnivora. Yang tadi kalian sudah kerjakan. Kemudian kalau kalian mempunyai hewan yang ada ya hewan peliharaan di rumah, itu juga kalian harus tahu jenis makanannya apa, digolongkannya memakan apa gitu ya. Jadi jangan salah kalau kalian kucing dimakan bayam gitu. Salah. Kemudian kambing dimakannya kami dikasih makan daging, salah ya. Jadi kalian harus tahu ya di mana tempat kalian tinggal itu pasti ada jenis hewan apa saja, kemudian penggolongannya itu termasuk hewan memakan apa. Kalian apalagi kalian mempunyai hewan peliharaan ya. Kalau hewan peliharaan juga harus tepat memberikan makanannya. Ya. Nah, kalian kalau sudah belajar seperti ini, kalian sudah bisa mempraktekkan di rumah secara langsung ya tentang jenis hewan apa yang kalian punya di rumah ya. Jadi kalian kalau sudah tahu tentang materi ini tidak salah dalam memberikan makan. Tentang hewan, ya, salah satu hewan dan golongan hewan itu merupakan memakan apa, ya, jenis makanannya apa, dideskripsikan secara lengkap, ya. Kemudian sebelum ini berakhir, baru akan mengevaluasi kalian dengan memberikan soal untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita pelajari ya. Lalu langsung saja di ini ya. Ini ada lembar evaluasi ya. Silakan nanti anak-anak bisa baca dan jawab langsung di buku tulis kalian masing-masing ya. Pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Kemudian mohon diperhatikan materi selanjutnya untuk bisa dipelajari ya, agar nanti pada saat kita ketemu besok pagi itu Pak hanya memberikan penjelasan secara singkat ya. Ayo harap kalian belajar mandiri di rumah ya. Sudah ada paket dan LKS yang kalian bisa baca ya. Silakan untuk mengakhiri belajar pada siang hari ini. Bisma dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, ini tadi ada beberapa catatan toh. Yang pertama secara garis besar sudah bagus. Hanya untuk catatan yang pertama yang kaitannya dengan slide. Nah, itu kan bisa tagnya itu satu slide itu tidak terlalu panjang, paling tidak satu paragraf. Terus bisa tidak dalam bentuk cover, jadi
tulisan anak ini oi saya kayak loyo itu diberi semangat misalnya dengan tetap atau dengan zil biar anak orang pasti dengan anak ini loyo nganu banget kayak loyo lemes kurang nganu jadi kita bicara budaya sudah